warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Prima Putra dari kelas 10 TJKT 2. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada beberapa pokok pikiran yang saya akan sampaikan, yaitu teori Gujarat yang pertama, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan keempat proses penyebaran Islam di Indonesia, dan yang terakhir peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang pertama, teori Gurajat. Teori Gurajat itu sendiri adalah salah satu daerah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah Gujarat, karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh sarjana yang bernama J. Pitznapel pada abad ke-19. Ia atau pada abad ke-7 Masehi banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jalur air yang mereka lewati untuk masuk ke Indonesia adalah Selat Malaka. Menurut Pitznapel, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang memeluk agama Islam. Mereka, para pedagang Gujarat, mulai melakukan transaksi dengan ke dunia bagian timur, termasuk Indonesia. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Diperkirakan pada abad ke-13 Masehi, banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Semakin banyaknya para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, maka penyebaran agama dan kebudayaan Islam semakin cepat. Setelah sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terciptalah sebuah perkampungan para pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Bukan hanya perkampungan saja yang dibangun. Mereka pedagang Gujarat mulai mendirikan sebuah Kesultanan Samudera Pasai. Kesultanan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara atau Indonesia yang letaknya berada di Aceh. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini dikenalkan oleh sekaligus sastrawan Indonesia yaitu Haji Abdul Karim Abdullah atau Hamka. Pada 1958 ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 AM. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negara UIN. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengumpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Bejaja Diningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, karena kini Iran yang kini bernama Iran. Pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Hussein lebih menitik beratkan analisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi
kabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah kabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Persia. Yang keempat, proses penyebaran Islam Indonesia. 1. Proses mulai perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 2. Proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Proses melalui dakwah. Yang ketiga, proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. 4. Proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. 5. Proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pegelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten atau upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. 4. Proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang kelima, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali Sembilan sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Ada nama-nama Wali Songo tersebut, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kasim, Sunan Kudus atau Jafar Sadik, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, dan terakhir Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sejarah Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Sukses gemilang tercatat dengan tinta emas. Dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro, agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Beberapa peranan mereka dalam penyebaran agama Islam: yang pertama sebagai pelopor atau penyebar luasan agama Islam pada masyarakat yang belum mengenal ajaran Islam dan di daerahnya masing-masing. Yang kedua sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga sebagai orang-orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Yang keempat sebagai penasihat raja atau kerajaan Islam dalam mempermudah penyebaran agama Islam. Yang kelima sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing. Dan sebelumnya yang tadi itu adalah beberapa gambar sketsa Wali Songo. Dan yang terakhir saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.